Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat barokah kepada kita dan keluarga kita semuanya, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat kemampuan untuk bertakwa kepada Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Al-Quran dan hadis dengan satu tujuan, semoga kualitas iman dan takwa kita, ibadah dan muamalah kita semakin baik daripada hari-hari yang telah kita lalui dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pemimpin manusia yang agung, yang sayang kepada para pengikutnya sampai hari kiamat, sehingga Allah berikan beliau untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama keluarga kita semuanya, mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang Allah perkenankan kita untuk menempati surga yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pertemuan pada malam Selasa yang lalu kita sudah membahas bagaimana agar kita dapat memperoleh rezeki yang luas, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang dapat menjadikan kita hidup tentram, damai, bahagia di dunia yang sementara, dan menjadikan teman tidur kita di alam barzakh, di alam kubur, dan harapan yang terakhir semoga
Rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi deposito bagi kita untuk kita bisa memperoleh tiket surga. Di antara yang kita bicarakan kemarin pertama adalah seseorang harus pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan dalam bentuk apapun, sedikit, sedang, banyak atau melimpah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu bertawakal kepada Allah bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Maka kita berdekat-dekatlah kepada Allah melalui ibadah-ibadah dan muamalah yang mendapat ridha Allah, terutama sholat tahajud, sholat duha. Itu adalah salah satu pembuka pintu rezeki yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga adalah perbanyaklah untuk berinfak, bersedekah sebagai bentuk bersyukur. Jika bersyukur tidak hanya sekedar ucapan tetapi berbagi. Rezeki telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik ketika kita lapang rezeki banyak maupun ketika sempit. Bahkan dikala kita mendapatkan rezeki yang sempit, kemudian kita berinfak sedekah, itu Allah lebih suka dan cepat pembalasannya untuk melipat gandakan apa yang telah diinfakkan. Kemarin dalam kajian sudah kita lihat cerita bagaimana infak sedekah yang telah bisa memberikan barokah bagi orang pelakunya, membawa banyak kebaikan. Bahkan rezeki itu yang sudah diinfakkan bisa mencegah malapetaka, bencana, kesulitan hidup, bahkan insya Allah bisa menyembuhkan penyakit. Sebagaimana seorang profesor dari Kairo yang harusnya dioperasi karena sakit jantung yang kronis, dengan memberikan sedekah kepada seorang wanita janda yang memungut daging di pasar tempat penjual daging, akhirnya enggak jadi dioperasi karena balasan dari Allah. Ini harus kita yakini, ini contoh yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu peristiwa yang dialami oleh manusia untuk menjadi pelajaran. Ada contoh lain, ada seorang budak namanya Maimun yang pekerjaannya adalah mengerjakan pekerjaan kebun. Karena orang-orang Arab itu memang suka berkebun dan berdagang. Dalam cuaca yang sangat panas terik, kita bisa lihat sendiri bagi orang-orang yang sudah pernah umroh maupun haji, bagaimana panasnya di wilayah Saudi. Panas kadang-kadang sampai 51 derajat Celcius. Maimun di dalam bekerjanya selalu membawa makanan dan minuman untuk persediaan makan siang setelah istirahat sebentar. Pada suatu ketika ada seekor anjing yang sedang melakukan suatu perjalanan jauh
dan kehausan, kelaparan, dan dia ingin berteduh di bawah pohon perkebunan itu. Jelas dengan harapan juga kalau ada seseorang yang bisa memberikan makanan atau minuman sekedarnya untuk dia, anjing itu. Maka ketika sudah sampai di kebun itu, anjing itu melihat Maimun, maka dia mendekat. Subhanallah, mendekat dalam arti untuk mendapatkan belas kasihan. Maka dia julurkan lidahnya, dia goyang-goyangkan ekornya sebagai isyarat bahwa dia ingin berkomunikasi, yang maksudnya adalah minta makanan dan minuman. Subhanallah, seorang budak yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai qalbun salim, artinya bersih, maka diberikan ilham oleh Allah, tahu apa yang menjadi keinginan anjing itu. Maka Maimun mendekat kepada anjing yang sudah masuk ke kebunnya. Maka diberikanlah air yang dia bawa ke suatu tempat yang bisa untuk menampung air. Maka minumlah anjing itu. Setelah itu masih menjulur-julurkan lidahnya dan menggoyangkan ekornya, tandanya dia lapar dan minta makanan. Maka Maimun mengambil roti yang harusnya dimakan dia yang juga sudah lapar karena bekerja dari pagi sampai siang. Maka dipotonglah seperempat roti itu dan diberikan kepada anjing tadi. Maka anjing itu memakannya dengan lahapnya. Maimun semakin sadar bahwa dirinya dan anjing itu sama-sama lapar dan butuh makanan, dan mungkin anjing itu lebih lapar daripada dirinya. Subhanallah, kembali lagi, subhanallah. Manusia yang selalu dekat kepada Allah itu hanya bersih seperti kaca, sampai bisa mengenal dunia dan kehidupan makhluk lain. Makanya sangat terpuji orang-orang yang beriman kepada Allah, perilakunya, akhlaknya sangat terpuji. Maka dipotong lagi seperempat, jadi tinggal setengah, diberikan lagi sampai habis roti itu. Maimun tidak punya kesempatan untuk makan sedikit pun. Demi makhluk Allah yang selalu memuji Allah, sabbahalillahi basamawati wa huwal aliyyul hakim. Semua yang ada di langit dan ada di bumi memuji Allah, termasuk anjing ini memuji Allah. Hanya kita tidak tahu bagaimana mereka memuji. Nah, pada suatu saat tuannya melihat kejadian yang sangat menakjubkan antara seorang hamba, seorang budak dengan seekor anjing yang mungkin orang takut atau dianggap jijik. Maka setelah itu anjing keluar melanjutkan perjalanannya. Tuannya masuk menemui Maimun. Mengapa Maimun? Roti yang harus kau makan kau berikan
anjing semuanya sehingga kamu nggak makan siang hari ini? Jawabannya adalah dia lebih lapar daripada diriku. Dia lebih membutuhkan roti daripada diriku. Dan dia didatangkan oleh Allah untuk menghadapku. Dan aku sebagai talang. Talang Allah untuk memberikan rezeki kepada anjing itu. Maka Tuhan tadi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, maha terpuji Allah yang telah memberikan akhlak yang baik kepada hambanya, walaupun di masyarakat kedudukannya rendah, seorang budak, tapi hatinya bersih, mulia daripada tuan-tuan yang kaya. Maka setelah memuji, sang majikan mengatakan, mulai hari ini kau kubebaskan dari budak, kau kumerdekakan. Jelas setelah dimerdekakan, dan suatu kebanggaan, suatu kegembiraan yang sangat besar bagi seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Jelas diberikan sebagian daripada rezeki yang dimiliki oleh tuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang mau berinfak sedekah? Kemarin dibaca, malam Selasa dibaca oleh Pak Sutarto tentang infak, surat Al-Baqarah 261 sampai beberapa ayat. Allah melipatkan harta yang sudah diinfakkan berulang-ulang. Ustadz mengatakan 700 kali. 700 kali. 1000 menjadi 700.000, 10.000 menjadi 7 juta. Subhanallah. Baru memberikan infak sedekah kepada makhluk Allah, binatang, Allah membalasnya dengan kemuliaan, pahala, yaitu dibebaskannya dari posisi budak menjadi orang merdeka. Maka siapa yang tidak akan tergiur? Siapa yang akan bakhil? Maka tidak ada rumusnya bagi orang-orang yang mengatakan Islam dan orang-orang yang beriman menjadi orang yang bakhil, nggak peduli kepada nasib sesama manusia maupun makhluk lain. Maka Allah mengajarkan, infakkan hartamu, sedekahkan hartamu. Pertama, kalau kita diberikan oleh Allah rezeki, terutama untuk anak-anak, terutama anak, kita juga punya orang tua. Sedekah yang paling utama ada kepada kedua orang tua. Tolong anak-anak muda yang masih punya orang tua, bapak ibu, tolong perhatikan sedekah untuk kedua orang tua. Mungkin hanya beli roti yang tidak punya makna harganya 15.000, atau buah atau apa. Lebih-lebih kalau orang tua memang sudah nggak punya penghasilan, itu menjadi tanggung jawab. Jangan sekali-kali mengucapkan saya terbebani oleh bapak ibu. Jangan. Siapa yang bersedekah kepada orang tua, terutama kepada ibu, akan langsung dibalas oleh Allah berlipat ganda dan akan dibukakan pintu rezeki yang luas penuh berkah dan diridhoi. Catat baik-baik. Tetapi sebaliknya, kalau ada anak yang pelit, kikir kepada orang tua, ditutup rapat-rapat berkahnya.
Saya ulangi, ditutup berkahnya, ridhonya, ridho Allah. Kalau rezekinya mungkin masih bisa melimpah, tetapi nggak punya nilai, tidak bisa untuk membeli surga, tidak. Walaupun mungkin orang tua kita itu berseberangan agama, tetap kita untuk bersedekah, itu Islam. Jangan sampai kita kemana-mana bisa sedekah, tetapi orang tua nggak pernah mendapat perhatian. Dan subhanallah, kalau orang tua itu dibaiki, balasannya lebih daripada apa yang diberikan oleh anaknya. Percayalah. Karena orang tua yang baik juga tidak pernah mengharap menjadi beban anak cucu. Mulai perhatikan yang sudah punya penghasilan, yang sudah bekerja. Sudahkah penghasilan kita ini kita porsikan untuk kedua orang tua? Ini. Yang kedua, untuk sanak saudara kerabat. Karena ada dua kebaikannya. Pertama, menyambung silaturahmi, semakin akrab persaudaraannya. Yang kedua, dapat pahala dari infak sodakohnya. Yang ketiga, baru untuk jalan Allah, fisabilillah, untuk berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta yang sudah Allah berikan. Jangan selalu berpikir bahwa harta itu seakan-akan yang menjadikan bahagia di dunia. Tidak. Walaupun itu juga menjadi sarana. Maka Allah ingatkan, innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah, apa yang aku berikan, kata Allah, kepadamu dengan gaji, dengan penghasilan yang lain itu, yang sekarang mungkin kamu bakhilkan, yang merasa dengan hasilmu itu, simpananmu, kamu sudah bahagia. Tidak. Apa yang di sisi Allah masih banyak, masih banyak. Kamu nggak akan sanggup besok membeli kursi di surga, nggak akan sanggup. Kursinya surga saja. Kamu sekarang payah bayar perumahan ngangsur, apalagi besok membeli surganya Allah, nggak akan sanggup. Tapi dengan infak 1.000, 2.000, yang kaya silahkan berapa, itu besok membeli surga. Tidak tertarik juga. Maka masalah harta, masalah infak dan sedekah dalam Islam itu sangat-sangat diperhatikan dan dianjurkan. Tidak ada Al-Quran yang menerima bahasa yang terimalah, jarang, bahkan nggak ada. Yang ada memberi. Ini monggo bapak-bapak, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Di ayat ini mengatakan jika kamu mengetahui, karena memang banyak orang yang tidak mau tahu. Tahu kalau surga itu ada, tadi nggak mau tahu bagaimana untuk masuk surga. Ini yang jadi masalah. Dan kalau sudah tahu caranya begini juga nggak mau tahu. Masa bodoh. Urusan akhirat nanti. Ketika masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, diberikan rezeki, tetapi tangannya nggak pernah membuka, kantongnya rapat, dompetnya rapat untuk sedekah.
Coba bapak-bapak renungkan, surga itu kayak apa? Nanti ada surga, pintu surga khusus untuk orang-orang ahli sodakoh. Mungkin sholatnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Dia banyak waktunya untuk mencari uang. Dia mau puasa, mungkin kekuatan untuk puasa fisiknya nggak ada. Tetapi dia diberikan oleh Allah rezeki banyak, sodakoh. Pintu surga sodakoh. Nanti ada pintu syam, puasa, ada pintu sholat, pintu zikir. Ada 8 pintu surga itu. Ada pintu haji. Ada yang boleh masuk kemana saja karena memang dia melakukan apa yang bisa masuk melalui pintu-pintu itu. Maka kata Allah, itu lebih baik jika kamu tahu. Kamu nggak tahu karena itu belum terjadi. Akhirat itu belum terjadi. Surga itu belum bisa kau lihat. Walaupun Rasulullah ketika Mi'raj diperlihatkan oleh Allah tentang neraka dan surga, maka diinformasikan kepada manusia, tapi nggak mau tahu. Ini, dan apa yang ada di tanganmu itu sementara. Apa yang ada di tangan kita sementara. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang kekal. Ini monggo, ada yang membawa hartanya ke kuburan, jarang, kecuali orang-orang kafir. Ma indakum tanfadhu, apa yang di kamu itu sementara. Bama indallahi baqin, dan apa yang di sisi Allah itu kekal, itu yang dicari. Dunia itu hanya sarana. Banyak orang berhitung, lah ini anakku gimana nih tak nguin infak sedekah. Yang ngasih rezeki itu bukan kamu, Allah. Maka tadi saya katakan, percayalah bahwa pemberi rezeki itu Allah. Titipkan anak cucu kita kepada Allah. Ya Allah, aku sudah tua, sebentar lagi mungkin aku kau panggil. Aku titipkan anak cucu kepadamu ya Allah, terutama dalam akidah, dalam keimanan. Dan aku titipkan ya Allah tentang rezeki untuk hidup mereka sebagai sarana ibadah. Insya Allah Bapak, rezeki anak kita dari lesan kita yang selalu basah mendoakan anak-anak kita untuk mendapatkan rezeki, insya Allah tidak tertutup, tidak. Katakan kepada Allah, karena aku sudah melaksanakan apa yang kau perintahkan ya Allah, saya infakkan apa yang telah kau berikan kepadaku ke jalanmu, untuk membantu membangun masjid, untuk membantu membuat musola, dan banyak lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Maka mari kita yang sudah tua-tua masih ada kesempatan untuk berinfak, bersedekah. Teruskan. Maka agar kita bisa berinfak sedekah, maka kita harus masuk ke dalam jamaah. Saya ulangi, masuk ke jamaah. Uang 1.000, bapak-bapak, uang 1.000 saya, insya Allah bermanfaat. Kotak itu menunggu tuh. Kotak itu jangan dilihat kotaknya. Kotak infak itu jangan dilihat kotaknya. Kalau kotaknya hanya seonggok papan, tapi itu pintu surga. Kotak itu pintu surga.
untuk anak cucu kita. Kalau anak cucu kita, anak-anak kita sudah muda, sudah punya kerjaan, mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka jadi masjid yang megah seperti ini, menjadi tempat pendidikan, menjadi apa saja yang bermanfaat. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang masih muda-muda, yang artinya masih banyak kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang luas, dengan satu catatan, mancing. Filosofi mancing kita perhatikan. Nek mancing bangine cacing, paling mancingnya neng kali itu petik, keting wader, lele bejo. Tapi kalau mancingnya pakai udang, bisa di muara atau di laut, bisa mendapatkan apa Pak? Saya nggak butuh paham tentang ikan, mungkin kakap dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau mancing itu sabar, ora gerusah-gerusuh undang itu, sama ketika orang berinfak sodakoh, sabar untuk mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda dan penuh berkah. Sabar. Kapan? Kira-kira kapan Allah itu akan memberikan balasan? Terutama ketika kita butuh. Ketika kita butuh, maka Allah akan memberikan. Dan ketika belum butuh, disimpan oleh Allah. Mungkin ketika anak mau kuliah, sudah butuh banyak uang. Mungkin anak nanti mau menikah, butuh uang, dan sebagainya dan sebagainya. Yakinilah. Maka mari kita pancing barokah dari Allah, pahala infak dengan sedekah semampunya. Insya Allah sekecil apapun infak sedekah itu akan diterima oleh Allah, dan Allah tidak membedakan. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita lakukan dalam berinfak sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangan kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan memaafkan infak sedekah kita yang mungkin belum maksimal, dan mudah-mudahan infak sedekah itu menjadi tiket bagi kita untuk memasuki surga yang penuh kenikmatan dan kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.